Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5505 dari Perintah Kaisar Naga. Jangan khawatir tentang dia. Ia melirik para biksu yang gemetar dan berkata dengan tenang, mengingat kalian baru saja tertipu, aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini. Namun, hilangnya jiwa kalian adalah pilihan kalian sendiri, jadi kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Meskipun suaranya datar, suaranya menunjukkan keagungan yang tak tertahankan. Semua orang memandang David, ada yang marah, ada yang malu, dan ada yang bingung. Namun mereka semua tahu bahwa mereka telah memilih jalan ini sendiri. Bujukan David sebelumnya dianggap oleh mereka sebagai penghalang yang disengaja, dan mereka menyerangnya berkelompok. David mengabaikan para biksu, tetapi melirik biksu berjubah emas. Ia menekan telapak tangannya dengan ringan, dan embusan udara langsung menjepit biksu berjubah emas itu ke tanah, tak bisa bergerak. Apa yang akan kalian lakukan? Aku dari Istana Keenam Kuil. Jika kalian berani membunuhku, Master Istana Keenam tidak akan membiarkan kalian pergi. Kata biksu berjubah emas dengan wajah ngeri. David tersenyum dingin, Master Istana Keenam bukan siapa-siapa. Sekalipun dia ingin melepaskanku, aku tidak akan melepaskannya. Aku datang ke langit ketujuh kali ini untuk mengambil nyawanya. Setelah mendengarkan kata-kata David, biksu berjubah emas itu tampak pucat pasi. Ia tak pernah menyangka David sama sekali tidak takut dengan ancaman dari kuil. Master Hu, ayo pergi. Kata David kepada Humazi. Bagaimana dengan orang ini? Humazi menunjuk biksu berjubah emas dan bertanya. Jangan khawatirkan dia. Setelah kita pergi, seseorang akan bertindak. Kata David, lalu berbalik dan pergi. Ia tahu bahwa para biksu yang jiwanya telah diekstraksi tidak akan pernah melepaskan orang ini. Humazi mengerti maksud David, mengangguk, lalu menatap para biksu yang seperti anjing yang kehilangan rumah, dan mengikutinya untuk berbalik dan meninggalkan altar pengumpulan jiwa. Para biksu ditinggalkan di sana, sebagian duduk dan sebagian berbaring, wajah-wajah dipenuhi keputusasaan dan penyesalan. Mereka telah menghancurkan jalur kultivasi mereka sendiri demi terobosan yang semu, dan mereka tak bisa menyalahkan siapapun atas semua ini. Melihat David dan Humazi pergi, para biksu melirik marah ke arah biksu berjubah emas. Ah! Tak lama kemudian, jeritan biksu berjubah emas mencapai telinga David dan Humazi. Ah! Sebuah gunung di langit ketujuh bagaikan sarang binatang raksasa yang tersembunyi di kegelapan, dipenuhi atmosfer misterius dan berbahaya. Aula pertemuan di Aula Keenam Kuil bagaikan jantung binatang raksasa, berdetak dengan ritme ketegangan dan amarah. Master Aula Keenam duduk di ujung meja, sosoknya yang tinggi memancarkan aura keagungan tanpa amarah. Ujung jarinya dengan lembut memainkan jimat giok putih, yang berkilauan dengan cahaya lembut namun misterius di bawah cahaya lilin. Cahaya lilin di dalam aula berkelap-kelip tak menentu, bagaikan sekawanan roh yang gelisah, menciptakan bayangan di dinding dan mempertegas raut wajah sang Master Istana Keenam yang menyeramkan. Ia baru saja menerima pesan dari biksu berjubah emas. Pesan itu, yang diwarnai kegembiraan dan kebanggaan, memberitahunya bahwa semuanya berjalan lancar di altar pengumpulan jiwa, dan Guci Jiwa telah mengumpulkan benang jiwa dari hampir 1000 biksu. Menurut rencana, dalam beberapa hari, Guci Jiwa, yang berisi kekuatan jiwa biksu yang tak terhitung jumlahnya, akan diserahkan ke Aula Jalan Jahat, menyelesaikan transaksi rahasia dan berbahaya. Seolah meramalkan imbalan menggiurkan dari transaksi yang berhasil dan peningkatan statusnya di kuil. Bibir Master Istana Keenam sedikit melengkung. Sejumlah besar batu abadi tersimpan di sebuah gudang di dalam Istana Keenam. Jika Master Istana Keenam dapat mengirimkan batu-batu ini kepada Master Istana ketiga, masa depannya akan cerah. Namun, takdir selalu memberikan pukulan telak di puncak kejayaannya. Tepat pada saat itu, sebuah jimat komunikasi yang rusak tiba-tiba terbang dari luar aula bagaikan meteor yang melesat. Kertas jimat itu langsung meledak di udara, berubah menjadi pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan suara-suara yang bergetar, dipenuhi ketakutan dan Bab 5506 dari Perintah Kaisar Naga bisakah dikonfirmasi? Kepala istana ini gawat Guci Jiwa, telah dicuri guru berjubah emas. Suara itu tiba-tiba berhenti, seolah dicengkeram oleh tangan tak kasat mata. Hanya abu kertas jimat yang terbakar yang tersisa, perlahan-lahan melayang turun seperti kepingan salju ke tanah, bagaikan pertanda buruk.
Kepuasan di wajah kepala istana keenam lenyap seketika, digantikan oleh keterkejutan dan kemarahan yang luar biasa. Matanya melebar seperti lonceng, dan ia membanting meja di depannya. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan meja di depannya, membuat serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba meletus, menyebar ke segala arah seperti gelombang. Pasang. Para biksu di dalam aula terhuyung-huyung oleh kekuatan dahsyat ini, wajah mereka pucat ketakutan. Mereka berlutut, tak bernapas, seperti domba yang siap disembelih. Kepala istana keenam melangkah maju mundur, setiap langkah diliputi amarah, tanah di bawah kakinya berdentuman keras. Matanya dipenuhi amarah, seolah ingin membakar seluruh dunia menjadi abu. Guci jiwa adalah kunci kesepakatan antara kuil dan istana jahat. Guci ini bukan sekadar wadah, tetapi juga alat penting bagi kuil untuk mencari keuntungan secara diam-diam. Kini setelah guci jiwa dihancurkan, ia tidak hanya akan kehilangan sekutu kuat istana jahat, tetapi juga akan sangat memengaruhi urusan penting yang dipercayakan oleh kepala istana ketiga. Ia sangat memahami metode kepala istana ketiga. Jika terjadi kesalahan, ia bahkan mungkin tidak tahu bagaimana ia mati. Terlebih lagi, sekaranglah saatnya kepala istana ketiga dan kepala istana keempat bertarung secara terbuka dan diam-diam. Kepala istana keempat memiliki lebih banyak suara di istana Raja Dewa karena ia didukung oleh Raja Dewa. Oleh karena itu, kepala istana ketiga hanya dapat mengandalkan kolusi diam-diam dengan istana jahat untuk memperkuat kekuatannya sendiri dan mempertahankan posisinya di kuil. Sekarang guci jiwa telah dihancurkan, jika aula dao jahat tidak bekerja sama, segalanya akan menjadi tak terkendali. Master Aula keenam menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras menahan amarah di hatinya. Amarah itu bagaikan gunung berapi yang akan meletus, dan ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk sementara waktu. Kemudian, ia berteriak keras kepada orang-orang di luar aula, pergi dan selidiki. Siapa yang berani menyentuh barang-barang kuil di kota angin hitam? Jika kalian tidak bisa menyelidikinya, kalian semua akan mati. Suaranya bagai guntur, menggema di luar aula, membuat para biksu di luar gemetar. Baik. Para biksu di luar aula buru-buru mematuhi perintah itu, tak berani mengabaikannya sedikit pun. Mereka berbalik dan bergegas pergi, seolah-olah sedang dikejar binatang buas. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, biksu yang pergi untuk menyelidiki itu terhuyung mundur. Wajah biksu itu sepucat kertas, seolah-olah ia baru saja melewati gerbang neraka. Kakinya lemas, dan ia hampir berlutut sepanjang perjalanan kembali ke aula. Suara kultivator itu bergetar saat ia berseru, "Istana! Master Istana, kami telah menemukan pelakunya adalah seorang pria bernama David." David? Master Istana keenam terdiam, seolah-olah ia tidak mendengar nama itu dengan jelas. Kemudian pupil matanya mengecil, dan amarah di wajahnya berubah menjadi keterkejutan. Pikirannya dipenuhi informasi tentang David, pria yang terus-menerus mengganggu kuil mereka. Tapi bukankah David diburu seperti anjing tersesat oleh pemakan jiwa di surga keenam? Bagaimana mungkin ia tiba-tiba muncul di sini? Master Istana keenam tidak tahu apa yang terjadi di surga keenam, dan tentu saja tidak tahu bahwa David dan rekan-rekannya telah diselamatkan oleh Dewa Bintang Roh Api. Apakah kau yakin David yang menghancurkan guci jiwa? Suara Master Istana keenam diwarnai ketidakpercayaan. Dikonfirmasi. Biksu itu mengangguk gemetar dan melanjutkan, menurut deskripsi para biksu di tempat kejadian dan perkenalan dirinya, namanya David. Dia tidak hanya menghancurkan guci jiwa, tetapi juga menyerap semua jiwa di dalamnya. Akhirnya, dia menyegel kultivasi Tuan Jubah Emas, memungkinkan para biksu yang tertipu itu menggigit Tuan Jubah Emas sampai mati. Master Istana keenam menghirup udara dingin, merasakan hawa dingin yang mengalir dari telapak kakinya ke dahinya. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Bab 5507 Perintah Kaisar Naga Laporan. Ia tak percaya David, yang diincar oleh Soul Devourer, seorang ahli surga ke-9 di surga ke-6, bisa bertahan hidup dan mencapai surga ke-7, bahkan berani menghancurkan guci jiwa kuil. Soul Devourer adalah ahli surga ke-9 tingkat atas. Bahkan dengan sisa jiwanya saja, ia tak sebanding dengan para kultivator surga ke-6. Terlebih lagi, metode Soul Devourer brutal dan kejam, membuatnya tampak mengerikan. Pelarian David sungguh ajaib. Pasti ada rahasia tersembunyi di balik ini. Tidak. Ini harus segera dilaporkan kepada Master Istana ketiga. Master Istana ke-6, yang kembali tenang, tampak serius. Ia tahu betapa seriusnya masalah ini dan tak berani bertindak sendiri. David bukan hanya telah menghancurkan guci jiwa,
Ia mungkin sudah mengetahui kolusi kuil dengan aula jalan jahat. Jika informasi ini bocor, seluruh kuil akan dilanda kekacauan, menjadi sasaran kritik publik, dan menghadapi kehancuran yang dahsyat. Ia segera mendekati susunan komunikasi di dalam kuil. Cahaya misterius itu memancarkan cahaya, bagaikan portal ke dunia lain. Master Istana Keenam membentuk segel dengan tangannya, dan setiap gerakannya presisi dan cepat, seolah-olah ia telah berlatih berkali-kali. Kemudian, ia menyuntikkan aliran energi spiritual. Berisi sinyal darurat ke dalam susunan tersebut. Energi spiritual itu bagaikan ular yang lincah, seketika menghilang dalam cahaya susunan komunikasi. Susunan komunikasi itu berkedip, dan sesaat kemudian, sebuah suara agung terdengar dari susunan itu. Master Istana Keenam, ada apa ini? Suara itu seakan datang dari 9 surga, dengan otoritas yang tak terbantahkan. Master Istana Ketiga. Master Istana Keenam buru-buru membungkuk, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan nadanya sedikit tergesa-gesa. David masih hidup. Ia tidak hanya datang ke surga ketujuh, ia juga menghancurkan guci jiwa yang kita tukarkan dengan Istana Dao Jahat. Suara-suara di dalam formasi terdiam sesaat, seolah mencerna berita mengejutkan ini. Kemudian, luapan amarah yang terpendam muncul, bagaikan gunung berapi yang akan meletus, ditekan dengan paksa. David? Dia masih hidup. Sepertinya kepala istana keempat memimpin pasukannya ke surga keenam dan benar-benar menyelamatkan mereka. Kepala istana ketiga tahu bahwa kepala istana keempat telah memimpin pengawal berzirah emas ke surga keenam, tetapi ia tidak tahu hasilnya. Kini tampaknya kepala istana keempat pasti telah mengalahkan pemakan jiwa, yang memungkinkan David mencapai surga ketujuh hidup-hidup. Kepala istana ketiga juga tidak menyadari intervensi penguasa bintang roh api. Kepala istana keenam tidak berani menanggapi, tetapi hanya bisa menundukkan kepala. Tubuhnya sedikit gemetar saat ia mendengarkan teguran kepala istana ketiga. Ia tahu bahwa saat ini, penjelasan apapun hanya akan menambah bahan bakar ke api. Stabilkan situasi dulu dan jangan biarkan berita itu menyebar. Suara kepala aula ketiga perlahan-lahan mereda, seperti seorang jenderal berpengalaman yang memimpin pertempuran. Aku akan menghubungi aula jalan jahat. Segera kirim seseorang untuk memantau pergerakan David. Jika kau menemukan jejaknya, jangan bertindak gegabah dan segera laporkan padaku. Aku juga akan mengirim kepala aula kelima untuk membantumu. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan David meninggalkan surga ketujuh hidup-hidup. Baik. Sesuai perintahmu. Kepala aula keenam menjawab dengan tergesa-gesa, seolah-olah sedang berjuang mati-matian. Cahaya susunan komunikasi meredup, dan aula kembali tenang. Namun di balik ketenangan itu tersimpan arus bawah yang bergejolak. Sementara itu, di dalam aula cabang aula jalan jahat surga ketujuh, suasananya sama hikmatnya. Penatua aula jalan jahat Sue Wuing duduk di singgasana hitam, memancarkan aura dingin, seolah diukir dari es. Di tangannya, ia menggenggam pecahan token hitam, sinyal terakhir yang dikirimkan kembali oleh anak buah Scarface. Pecahan token itu menandakan kematian, seperti bintang jatuh, lenyap selamanya dalam kegelapan. Beberapa biksu aula Dao Jahat, yang baru saja keluar dari altar pengumpulan jiwa, berlutut di depan aula, tubuh mereka gemetar seperti sekawanan burung yang ketakutan. Suara mereka bergetar saat melaporkan kehancuran guci jiwa. Setiap kata diwarnai ketakutan dan keputusasaan. David, orang ini mencapai langit ketujuh begitu cepat? Suara Sue Wuing sedingin es, seolah berasal dari gudang es, matanya dipenuhi niat membunuh. Bab 5508 dari Perintah Kaisar Naga, keberadaan tak terkalahkan. Niat membunuh itu senyata substansi, menyebabkan suhu di dalam aula sedikit menurun. Guci jiwa adalah kunci kemajuan aula jalan jahat. Guci itu menyimpan benang jiwa dari hampir 1000 kultivator, sumber daya vital bagi kekuatan aula. Kini setelah guci jiwa dihancurkan, benang jiwa dari hampir 1000 kultivator juga hilang. Ini tak diragukan lagi merupakan pukulan telak baginya. Bagaimana mungkin ia tidak murka? Terlebih lagi, mereka telah menyediakan sejumlah besar batu abadi untuk kuil, dan kini, dengan guci jiwa yang hampir penuh, ada sesuatu yang salah. Ketika Sue Wuing berada di surga keenam, melihat pelahap jiwa hampir hancur, ia diam-diam melarikan diri ke surga ketujuh. Ia mengira kekuatan David akan membutuhkan waktu untuk mencapai surga ketujuh, tetapi ia tak menyangka David akan mencapainya secepat itu. Tetua, David ini tidak hanya menghancurkan guci jiwa, tetapi juga menyerap semua benang jiwa di dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Kultivator yang berlutut di depan menjawab dengan gemetar,
wajahnya dipenuhi ketakutan, seolah-olah David berada tepat di belakangnya, siap mencabut nyawanya kapan saja. Apa? Sue Wing tiba-tiba berdiri, dan kabut hitam pekat memancar dari tubuhnya. Kabut hitam itu menyebar dengan liar di aula seperti tentakel iblis. Ia tak pernah menyangka David juga bisa menyerap jiwa untuk berlatih. Tahukah kau, tak banyak orang, bahkan di antara para kultivator iblis, yang mampu menguasai teknik semacam ini. Kini Sue Wing semakin merasa bahwa David menyimpan terlalu banyak rahasia. Sampaikan perintahku. Sekalipun kau harus menjungkir balikan langit ketujuh, kau harus menemukan David. Jika dia hidup, kau harus menemukannya. Jika dia mati, kau harus menemukan jasadnya. Suara Sue Wing bagaikan guntur, menggema di aula. Ya? Para biksu di aula menjawab serempak. Sorot mata mereka penuh tekad dan keganasan, seperti sekelompok prajurit yang siap berperang. Berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, sosok mereka dengan cepat menghilang di luar kuil, hanya menyisakan derap langkah kaki yang tergesa-gesa. Sue Wing juga berdiri, siap menemui Master Istana ke-6 Kuil Dewa untuk membahas masalah ini. David adalah musuh bersama mereka, dan dengan hancurnya guci jiwa, kesepakatan di antara mereka harus dihitung ulang. David, kemana kita selanjutnya? Kurasa Kuil Dewa dan Istana Dao Jahat sedang mencari kita sekarang. Humazi mengikuti David dan bertanya di lapangan yang sepi. Keduanya telah meninggalkan Kota Angin Hitam, mengetahui bahwa Kota Angin Hitam pasti sudah kacau balau. Pertama, cari lokasi Istana ke-6 Kuil Dewa. Setelah menghancurkan Istana ke-6, kita bisa pergi mencari Istana Dao Jahat. David berkata dengan tatapan tegas di matanya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini di tingkat kelima alam abadi duniawi, membunuh Master Istana ke-6 akan sangat mudah. David takut dia tidak akan bertemu lawan di seluruh langit ketujuh. Lagi pula, para kultivator di surga ketujuh umumnya tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka hanya berada di bawah tingkat ketiga alam abadi manusia. Chen Ping berada di tingkat kelima alam abadi bumi. Dengan pedang pembunuh naga, busu Raja Ilahi, kirin api, dan harta karun lainnya di gudang senjatanya, membasmi kultivator di bawah tingkat ketiga alam abadi manusia sangatlah mudah. Lebih lanjut, David punya alasan penting lain untuk mencari Master Istana ke-6. Ia ingin melihat apakah Istana ke-6 memiliki simpanan batu abadi yang besar. Karena Istana Jalur Jahat telah memperoleh teknologi untuk memurnikan batu abadi dari batu roh dengan imbalan guci jiwa dari kuil ilahi, Istana ke-6 pasti memiliki persediaan batu abadi yang banyak. Lagi pula, perdagangan rahasia ini telah berlangsung selama berabad-abad. Lebih lanjut, David tidak tahu berapa banyak dunia di alam bawah yang telah memperbudaknya oleh kuil ilahi dan Istana Jalur Jahat, memurnikan batu abadi untuk mereka. David membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Meskipun menara penekan iblis dapat mempercepat kultivasinya, menara itu tidak berguna tanpa sumber daya. Seiring kekuatan David tumbuh, kebutuhan sumber dayanya meningkat secara eksponensial, mencapai 1.000 atau bahkan 10.000 kali lipat lebih besar daripada yang dikonsumsi kultivator lain. Oleh karena itu, David harus mengumpulkan segala macam sumber daya dengan segala cara. Kini ia hampir tak terkalahkan di surga ketujuh, sehingga lebih mudah baginya untuk mengumpulkan sumber daya. Namun, jika ia benar-benar pergi ke surga ke-8, atau bahkan surga ke-9, di mana ia berada dalam bahaya di mana-mana, bagaimana mungkin ia punya waktu dan semangat untuk mengumpulkan sumber daya? Bab 5509 dari Perintah Kaisar Naga, berjuang untuk mata air abadi. Ayo pergi, kata Humazi. David mengangguk, dan keduanya mulai bergerak maju melawan angin kencang di gurun. Angin kencang di gurun bagaikan binatang buas yang marah, membawa pasir dan kerikil halus, bersiul melewatinya dengan kekuatan gelombang pasang. Kerikil menghantam wajah, seperti jarum perak kecil yang tak terhitung jumlahnya, menusuk orang dengan menyakitkan. David dan Humazi baru saja meninggalkan Kota Angin Hitam ribuan mil jauhnya ketika mereka samar-samar mendengar suara keras datang dari depan, seperti suara dentuman logam yang beradu, bercampur dengan raungan marah dan kutukan keji. Sepertinya ada yang bertarung di depan. Humazi sedikit menyipitkan mata tajamnya dan melihat ke arah suara itu. Di lembah tak jauh dari sana, dua kelompok biksu saling bertarung, dan suasana menjadi kacau. Satu kelompok, berpakaian cian, menghunus pedang panjang mereka dengan penuh semangat, setiap serangan membawa niat membunuh yang dahsyat. Kelompok lainnya, berpakaian kain hitam, menggunakan sepasang tangan besi sebagai senjata, tinju mereka bersiul dan ganas.
Kedua kelompok itu mengepung sebuah mata air yang memancarkan kabut putih, mata mereka dipenuhi keserakahan dan keganasan, seolah-olah mata air itu adalah harta paling berharga di dunia. Mata air itu tidak besar, hanya berdiameter beberapa kaki, tetapi bersinar redup, seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Udara dipenuhi aura abadi yang tipis namun sangat murni, yang terpancar dalam untaian. Jelas bahwa ini adalah mata air abadi alami, dan bagi para kultivator, tak diragukan lagi ini adalah tempat suci yang langka untuk berkultivasi. Kebetulan sekali. Aku hanya kekurangan energi abadi untuk berkultivasi. Senyum tipis tersungging di mata David, dan senyum itu membawa sedikit rasa percaya diri dan ketenangan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Sebelum selesai berbicara, ia langsung menuju lembah, langkahnya mantap dan tegas, masing-masing langkahnya bagaikan melangkah di antara langit dan bumi, membawa aura yang tak terbantahkan. Melihat ini, Humazi bergegas mengikutinya. Ia cukup mengenal David untuk memahami pikirannya. Meskipun energi abadi mata air ini tidak sekaya energi batu abadi, energi itu murni secara alami, menjadikannya pelengkap sempurna bagi David, yang baru saja menghabiskan banyak energi spiritual. Saat keduanya mencapai mulut lembah, mereka terlihat oleh para kultivator yang sedang bertarung. Seorang kultivator berjubah hijau, mengacungkan pedangnya untuk mengusir lawannya, mendengar keributan itu dan berbalik, matanya terbelalak marah. Dari mana asalmu? Tidakkah kau lihat kami sedang mencoba mencuri mata air abadi? Keluar dari sini jika kau tidak ingin mati. Suaranya menggema di lembah bagaikan guntur. Pria kekar berpakaian hitam lainnya juga berhenti, mengamati David dan Humazi. Ketika tatapannya tertuju pada David, kilatan penghinaan melintas di matanya. Aura David hanyalah aura seorang dewa bumi tingkat 5, dan Humazi baru saja mencapai alam abadi manusia. Baginya, kedua pria ini hanyalah semut. Dengan tingkat kultivasimu, kau berani ikut bersenang-senang? Keluar dari sini sekarang, atau aku akan membuatmu berlumuran darah. Kata pria kekar berpakaian hitam itu dengan nada menghina, seolah-olah David dan Humazi hanyalah dua semut yang bisa dengan mudah ia hancurkan. David berhenti, tatapannya perlahan menyapu mata air abadi itu. Meskipun mata air itu kecil, energi abadi di dalamnya perlahan naik, seperti helaian sutra tipis, melayang di udara. Ia diam-diam menghitung bahwa jika ia bisa menyerap semua energi abadi dari mata air itu akan cukup untuk memperkuat kultivasinya di alam abadi bumi tingkat 5. Memikirkan hal ini, ia berkata dengan tenang, kalian berdua tidak pantas memperebutkan mata air peri. Mengapa kalian tidak memberikan mata air peri itu kepadaku agar kalian tidak perlu saling menyakiti lagi? Bagaimana? Suaranya setenang air, tetapi mengandung keagungan alami, seolah-olah apa yang ia katakan adalah dekret kekaisaran yang tidak dapat dilanggar.